dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Tapi ini saya sampaikan. Untuk seperti ini, minimal saya melihat harus mengerjakan minimum 4 hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk maksud dari keluarga. Yang ketiga, korban harus ada kompensasi. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. 4 harus dikerjakan. Nah, saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu 4 ini harus dilakukan, berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang, melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi, memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Mantap toh. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di sini. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Jadi, dalam situasi itu saya ingin sampaikan ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji apa dia kompromi atau tidak pada etika. Anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda memilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Serius. Bukan main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Terima kasih. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kenapa malah jualan sih? Kami dan Pak Mahfud ini adalah orang sipil, dan kalau bapaknya rapat kira-kira anggota top terbincang. Ini hanya sebagai kecamatan. Kita biasa mesti mendengarkan seluruh kesalahan. Panggilan sejarah inilah yang kemudian juga kita klasifikasi dari seluruh persoalan musuh. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan? Kawal-kawal. Kasihan loh. Dari orang susah, dari orang lebih. Maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka untuk berpihak. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi.
yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintah yang mudah, murah, cepat, sat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Yang ketika media menulis, mereka merasa ini ditanding buat dirinya, bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalau kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita kesulitan, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap saya, kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli 1 unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan linknya.